Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1, di sini ada saya Raja Pradana Dan saya Sapini Purnama. Oke, di sini kami akan melakukan pemeriksaan dan juga intervensi pada gangguan katup jantung. Pada fase bangsal. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mengecek vital pasien, kita tanyakan pada pasien memiliki keluhan apa yang dirasakan saat ini. Oke, Bapak izin bertanya, untuk keluhan Bapak yang dirasakan saat ini apa ya? Sesak napas sama nyeri dada sebelah kiri. Oke, baik. Nah, di sini pasien mengatakan adanya sesak napas dan juga daripada bagian dada kiri. Oke, untuk selanjutnya setelah kita tanyakan, kita bisa melakukan pemeriksaan yang berbeda, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga konsultasi. Oke, mohon maaf Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Mungkin dalam pemeriksaan nanti ada rasa kurang nyaman. Apakah Bapak berkenan dengan pemeriksaan? Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama, pemeriksaan inspeksi. Baik, kita sudah melihat pada bagian tubuh pasien. Yang pertama kita bisa melihat apakah terpasang alat yang menempel pada tubuh pasien. Yang kedua kita bisa melihat untuk dada pasien apakah ada perubahan atau tidak. Untuk yang selanjutnya kita bisa melihat keluar napas pasien, apakah teratur atau rasa nafas keluar napasnya. Terus selanjutnya kita bisa melihat pada jari-jari pasien apakah adanya kantong pinggang. Kita bisa melihat pada jari-jari pasien. Kemudian kita bisa melihat apakah terdapat kodem pada kaki pasien, terutama pada bagian ankle-nya. Oke, yang kedua kita melakukan pemeriksaan palpasi untuk mengecek apakah adanya spasme atau dari pada otot-otot area pernapasan pasien, dikarenakan di sini pasien post operasi sudah kurang. Oke, yang pertama kita bisa palpasi pada otot-otot pada pernapasan, kita bisa tekan. Oke, kita bisa merasakan apakah ada yang atau tidak. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi. Kita mengetahui adanya suara tambahan yang terdapat pada pasien yang pertama kita bisa melihat pada interkostal 1. Oke, tadi merupakan pemeriksaan perkusi. Oke, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Itu Bapak apakah saya boleh melakukan pemeriksaan auskultasi? Iya, monggo silakan. Oke, baik. Untuk yang pertama, untuk konsultasi sendiri ada 4 titik. Yang pertama pada bagian interkostal 2 area kanan, kemudian di interkostal 2 area kiri, kemudian di interkostal 5 dan di interkostal 4. Dan untuk selanjutnya dalam pemeriksaan spesifik, kita di sini pemeriksaan spesifiknya menggunakan FAS. FAS di sini untuk mengukur tingkat nyeri pasien dan juga tingkat sesak nafas pasien. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran kepada pasien, kita bisa jelaskan fungsi alat itu nomornya. Jadi Bapak di sini ada alat yang bernama FAS. Ini nanti akan digunakan untuk pengukuran skala sesak nafas Bapak dan juga nyeri Bapak. Yang pertama kita mulai dari skala sesak nafas Bapak ya. Nah, untuk di sini ada diagram, ini ada yang dimulai dari diagram paling kecil Pak. Ini Bapak tidak merasakan sesak nafas sama sekali. Kemudian di bagian paling besar ini, nafasnya sudah tidak bisa tertolong atau sangat sesak nafas sekali Pak. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke Bapak, silakan seberapa sesak nafas yang Bapak rasakan untuk saat ini. Oke, teman-teman, untuk skala sesak pasien saat ini adalah 3 atau 2,5 lebih. Oke, kemudian setelah kita melakukan pengukuran skala sesak nafas, kemudian kita bisa melakukan pengukuran nyeri yang dirasakan pasien. Untuk pengukuran nyeri sendiri itu ada 2 ukurnya, ada nyeri diam dan juga nyeri tekan. Oke, setelah kita bisa menjelaskan pasien kembali, itu Bapak di sini tadi ada FAS.
yang tadi mungkin ada pengukuran sesak napas, dan di sini kita akan melakukan pengukuran skala nyeri. Nah, seperti ini diagramnya. Dari yang mulai kecil ini Bapak tidak merasakan nyeri sama sekali. Kemudian yang paling besar ini nyeri diamnya sudah sangat tidak tertolong. Kemudian untuk nyeri diamnya sendiri sekarang seberapa Pak, bisa dikira-kira mungkin? Oke teman-teman, untuk nyeri diam saat yang dirasakan pasien ini masih sekitar 4,5 ya teman-teman ya, bisa terlihat. Oke, untuk selanjutnya sama Bapak, jika kita melakukan pengukuran nyeri tekan, saya akan menekan pada bagian nyeri Bapak, kemudian Bapak bisa menggeser seberapa nyeri saat saya tekan, seperti itu. Oke, nah itu teman-teman, untuk nyeri tekan yang dirasakan pasien ini adalah jumlahnya 7 lebih sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini tadi adalah pengukuran skala nyeri dan juga sesak napas menggunakan alat yang bernama FAS ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan pemeriksaan spesifik selanjutnya. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk pengukuran organ yang terdapat pada area ekor pasien. Terus sebelum kita melakukan, kita tanyakan apakah pasien berkenan untuk dilakukan pemeriksaan ini ya teman-teman ya. Jadi Bapak izin menanyakan apakah saya boleh melakukan pemeriksaan organ yang ada Bapak? Ya, monggo silakan. Oke, kalau sudah disetujui pasien, kita bisa langsung melakukan pengukuran. Oke, pertama kita buka selimut yang digunakan pasien. Kemudian kita langsung mengukur pada salah satu kaki ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita pindah ke kaki selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi adalah pengukuran tingkat odem yang ada pada kaki pasien menggunakan MyClan. Baik Bapak, sekarang kita akan melakukan latihan. Yang pertama ada breathing exercise, yaitu ada breathing control. Nah, Bapak bisa melakukan pernapasan secara normal, serileks mungkin yang bisa Bapak rasakan. Itu bisa dilakukan Bapak sekarang. Serileks mungkin napasnya. Baik Bapak, selanjutnya kita mau latihan untuk mengurangi nyeri dada. Karena di sini ada latihan diaphragma breathing. Dan nanti Bapak memposisikan tangan Bapak satu di area dada, satu lagi di area perut. Nah, kemudian Bapak bernapas dengan menggunakan pernapasan perut. Mungkin bisa dimengerti Bapak? Iya. Mungkin bisa dilakukan. Relax. Oke, dan Bapak selanjutnya kita akan melakukan latihan untuk mengurangi pembengkakan pada kaki Bapak ya Pak. Nah, Bapak bisa menggerakkan kaki Bapak secara mandiri dengan menggerakkan ke depan, kemudian ke belakang, lagi ke depan, ke belakang, ke depan lagi sekali, ke belakang. Oke, kemudian ke samping, oke lagi ke tengah, samping, ke tengah. Oke, ini latihan ini bisa untuk melancarkan aliran darah Bapak, untuk mengurangi bengkak yang Bapak rasakan. Oke Bapak, kita sudah melakukan latihan pernapasan. Nah, dimana tadi latihan yang pertama dan yang kedua itu kan untuk merilekskan pernapasan, itu untuk mengurangi sesak napas yang Bapak rasakan. Nah, kemudian terakhir ada latihan pernapasan perut. Nah, itu ketika Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa melakukan latihan pernapasan perut lagi. Oke teman-teman, untuk latihan selanjutnya kita akan melakukan latihan kepada pasien untuk melakukan miring kanan dan miring kiri. Jadi izin Bapak, di sini saya akan melakukan latihan kepada Bapak. Ini adalah latihan miring kanan dan miring kiri. Apakah Bapak bisa? Oke, saya coba. Ya. Nah, ini saya posisikan untuk sekarang miring kanan ya Pak ya. Jadi untuk kaki bisa ditekuk Bapak. Oke, saya bantu. Kepalanya bisa diarahkan. Oke, bisa dimiringkan secara pelan Bapak. Oke, begini. Ini jika pasien tidak kuat, kita bisa menginsasi pada bagian kaki dan juga bawah bahu pasien. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan pada pasien untuk latihan duduk ya teman-teman ya. Oke Bapak, izin kami akan latih Bapak untuk latihan duduk. Untuk kaki Bapak, dua-duanya bisa saya bantu ke depan ya. Oke, kemudian kita akan pasien di sini. Nah, di sini berfungsi untuk membantu dorongan supaya pasien gampang nanti untuk membersihkan menjadi naik. Kemudian jika pasien tidak kuat, kita bisa membantu dan kita masukkan tangan kita di bagian bawah seperti ini, tidak ya. Kemudian kita bantu lagi sebelah sini. Oke, saya hitung sampai 3, nanti Bapak bisa lagi ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, setelah pasien sudah posisi duduk seperti ini, kita bisa melihat posisi duduk seperti itu membuat pasien tidak nyaman.
Nah, kita bisa membantu pasien untuk duduk supaya di bed, supaya pasien lebih nyaman. Kita bisa minum pada kayak pengis. Bisa bantu pasien. Oke, cukup. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan posisi duduk seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman, jika kita melakukan pengantar tersebut, kita harus memperhatikan wajah pasien apakah terdapat pucat, terdapat keluar keringat. Dan kemudian setelah kita duduk seperti ini, ya teman-teman, setelah pasien duduk, kita bisa bantu pasien supaya mampu berdiri. Oke, kita bisa berdiri secara mandiri. Oke, kita bisa menjaga dari depan dan juga dari belakang, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, untuk selanjutnya evaluasi fisioterapi, yaitu yang pertama ada vital sign. Evaluasi vital sign dilakukan saat sebelum latihan, saat sedang latihan, dan saat sesudah latihan. Oke, selanjutnya ada evaluasi dari keluhan pasien. Nah, dari skala sesak napas, kemudian nyeri dada, dan juga dari skala bengkak yang dirasakan pasien. Sekian dari kami, para lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.